Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Di video ini saya ingin mengajak kalian untuk menuju ke sebuah situs purbakala yang berada di kawasan Bandung Barat. Di sana, kita akan melihat keindahan Sungai Purba yang memiliki aliran air berwarna toska yang memanjakan mata. Tempat ini bisa dibilang salah satu hidden gem-nya Bandung karena tempatnya cukup terpencil dan harus memasuki kawasan PLTA. Halo teman-teman, selamat siang. Jadi hari ini saya akan berangkat lagi untuk motoran ya teman-teman. Siang ini jam 10.12 ya. Kita sudah berada di kawasan Cimareme menuju ke Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan menuju ke kawasan Raja Mandala, di mana di sana terdapat beberapa destinasi wisata yang merupakan bagian dari peninggalan Danau Bandung Purba ya teman-teman. Jadi di sana tuh ada semacam sungai Purba ya teman-teman, yang merupakan peninggalan dari masa-masa ketika Bandung masih menjadi Danau Bandung Purba ya. Kota Bandung dulunya adalah sebuah danau besar pada zaman Pleistosen, terbentuk akibat letusan Gunung Sunda yang menyumbat Sungai Citarum dan membentuk Danau Bandung Purba. Sekarang kita sudah akan memasuki kawasan Kota Baru Parahyangan ya teman-teman. Jadi kalau sekarang itu di kawasan Padalarang, kalau kita mau mengarah dari Bandung menuju ke Padalarang ataupun mau ke Purwakarta, jika menggunakan jalur Cimareme, kita akan diarahkan ke kawasan Kota Baru Parahyangan dulu ya teman-teman. Memang diputerin dulu ya teman-teman. Ini di sebelah kanan saya itu adalah jam matahari. Ini adalah jam matahari yang merupakan ikon di kawasan Kota Baru Parahyangan. Kalau jalan-jalan ke daerah sini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena daerah sini itu sangat padat dengan kendaraan-kendaraan bermuatan berat, terutama truk pasir, truk batu, truk tambang, dan juga kadang-kadang ada truk sampah ya teman-teman. Karena kan pembuangan sampah-sampah itu juga melalui jalur sini ya teman-teman. Di arah berlawanan ada truk sampah ya teman-teman. Jadi memang pembuangan itu ada di sekitar daerah Cipatat, yang beberapa tahun yang lalu tuh sempat kebakaran ya teman-teman. Jadi tempat pembuangan akhirnya itu overload dan juga saking panasnya cuaca jadi kebakaran teman-teman. Sekarang kita memasuki kawasan Tagok. Di sini memang kalau siang itu langganan macet teman-teman, karena kan di sini juga padat oleh banyak mobil muatan berat, lalu juga kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke kawasan Cianjur ya. Ini kan ruas jalan menuju ke Cianjur juga teman-teman, ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Puncak. Sebelum adanya tol Cipularang, semua kendaraan itu melalui jalur ini ya teman-teman. Jadi dulu itu memang
ini adalah jalur utama untuk keluar masuk dari Jakarta ke Bandung, karena belum ada tol dulu teman-teman. Kalau sekarang sudah ada tol Cipularang, jadi jalur ini tuh lebih banyak dilalui oleh mobil-mobil bermuatan berat teman-teman. Untuk angkutan umum pun tersedia banyak pilihan ya teman-teman. Ada angkot, tapi kita perlu sambung-sambung kalau mau naik angkot sampai ke misalnya mau ke Cianjur atau Sukabumi, kita perlu menyambung-nyambung angkot dan harus tahu juga warna-warnanya supaya nggak salah naik. Angkot yang warna kuning ada tulisan Raja, itu juga menuju ke Raja Mandala ya teman-teman. Nah ini adalah truk sampah ya teman-teman, truk pengangkut untuk membawa sampah ke pembuangan akhir. Kalau volume sampah lagi banyak-banyaknya, sampahnya itu bisa sampai full ya di dalam truk-truk itu, dan juga air sampahnya itu berceceran sepanjang jalan ini, jadi basah oleh air sampah teman-teman seringkali. Sebentar lagi akan kemerdekaan ya teman-teman, tanggal 17 Agustus akan HUT RI. Jadi memang sudah persiapan, ini awal Agustus sudah persiapan, orang-orang sudah mulai menyiapkan bendera ya untuk dekorasi di rumah dan juga untuk dikibarkan di depan rumah masing-masing. Yang paling terkenal teman-teman kuliner daerah sini adalah kupat tahunya ya teman-teman, kupat tahu Padalarang. Jadi sepanjang jalan di sekitar Padalarang ini kita akan banyak menjumpai penjual-penjual kupat tahu di pinggir jalan ya teman-teman. Dan itu cocok banget buat sarapan ya teman-teman. Saya kalau mau mengarah ke Cianjur atau Sukabumi biasanya suka sarapan di daerah sini. Random aja, saya nggak punya tempat favorit, tapi kalau ada yang buka pagi hari ya saya langsung mampir gitu teman-teman. Itu lumayan mengganjal lapar kalau pagi-pagi, itu enak teman-teman. Nah sekarang kita sudah masuk kawasan pertambangan kapur nih teman-teman. Jadi di sini tuh banyak gunung kapur atau bukit kapur yang sampai hari ini masih ditambang ya, masih diambil untuk kebutuhan industri. Jadi karena itu daerah ini tuh memang cukup gersang dan juga berdebu, karena debu-debu dari kapur, dari sisa pengolahan kapur itu juga menumpuk sampai ke jalan ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat di pinggir-pinggir di kiri saya banyak putih-putih kan di jalanannya. Nah putih-putih itu adalah kapur ya teman-teman. Jadi kalau ke daerah sini, apalagi naik motor kayak saya, diusahakan pakai masker ya teman-teman. Nah di sini tuh teman-teman lihat putih banget kan. Ini
lumayan bikin sesek teman-teman kalau kehirup. Belum lagi kan ada asap-asap truk, asap-asap kendaraan besar. Memang di sini tuh wajib lah pakai masker teman-teman. Diusahakan selalu bawa masker kalau ke daerah sini, karena luar biasa debunya, luar biasa teman-teman. Di kiri kanan juga banyak hasil-hasil alam seperti batu alam ya, yang biasanya dibuat untuk batu nisan atau kerajinan-kerajinan pahatan lainnya ya teman-teman. Jadi di sini bukan hanya kapur, ada marmer, batu alam juga ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi mencari ornamen-ornamen atau bahan-bahan untuk membuat seni, membuat monumen atau apapun, bisa mencari ke daerah sini ya teman-teman. Bahan-bahannya batu alam itu ada di sini. Nah, di kiri saya itu adalah penjual peyem teman-teman, dan berbagai kerajinan-kerajinan lainnya. Ada gerabah, ada kendi, ada ulekan tuh teman-teman. Lalu ada juga pajangan-pajangan seperti patung. Itu macam-macam di sini teman-teman, karena memang daerah ini sangat-sangat kaya akan sumber daya batu alam ya teman-teman, atau kapur. Saking tebalnya teman-teman, pohon-pohonnya pun sampai putih nih teman-teman. Debu kapurnya saking tebalnya, pohon-pohon di sekitar sini seperti ditutupi salju nih teman-teman. Dan benar-benar kita harus ekstra hati-hati karena banyak sekali mobil-mobil atau truk batu yang bermuatan bongkahan-bongkahan besar batu ya teman-teman, dan itu berbahaya sekali. Teman-teman bisa lihat itu ada truk yang naik ke atas sangat menanjak, membawa bongkahan-bongkahan batu hasil tambang. Jadi kita harus benar-benar awas teman-teman supaya kita tetap aman ya. Ini berbahaya sekali teman-teman, karena cukup rawan terutama bagi para pengendara sepeda motor. Itu di kawasan sini cukup rawan kecelakaan. Teman-teman, di sebelah kanan saya tadi melintas truk batu peninggalan Belanda. Jadi masih jadul ya teman-teman, masih beroperasi truk-truk yang sudah sangat tua. Tapi walaupun sudah sangat tua, truk-truk tersebut memiliki ketahanan yang luar biasa. Buktinya mereka masih kuat untuk beroperasi, membawa bongkahan besar, masih kuat nanjak ke tanjakan-tanjakan curam. Nah, ada lagi itu teman-teman penjual peyem yang mereka juga menjual berbagai kerajinan. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di kawasan Cipatat ya teman-teman. Kita sudah berada di kawasan Cipatat. Kalau mau ke stasiun Cipatat itu nanti ke kanan. Dan stasiun Cipatat yang ada di kawasan ini tuh hanya melayani satu jalur ya teman-teman. Jadi hanya mengarah ke Sukabumi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Sukabumi naik kereta api, berarti harus sambung-sambung teman-teman. Dari kawasan Bandung kita naik kereta lokal misalnya, atau
Dia naik kereta lokal sampai ke Padalarang. Dari Padalarang itu harus sambung dulu naik angkot. Angkot-angkot di sini sambung sampai ke Cipatat, baru bisa naik ke stasiun Cipatat sampai ke Sukabumi, teman-teman. Jadi nggak ada langsung dari Bandung langsung ke Sukabumi. Jadi sebagai informasi, memang kalau ke Sukabumi naik kereta itu terbatas hanya dari sini saja ya, teman-teman, dari kawasan Cipatat. Nanti teman-teman naik angkotnya, angkot ini, angkot kuning ini yang tulisan Raja ya. Raja itu Raja Mandala ya. Jurusan ke Raja Mandala. Tadi pun kita di kawasan dekat Kota Baru menemukan ya angkot-angkot kuning ini yang Raja ini. Jadi bisa langsung nyampe ke sini. Cuaca hari ini cerah ya, teman-teman. Memang hari ini tidak ada indikasi hujan, teman-teman. Hari ini sangat bagus cuacanya, jadi kita nggak khawatir akan hujan hari ini. Kalau udah dari Cipatat ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya, teman-teman, untuk sampai ke daerah Raja Mandala. Jadi saya akan ke kawasan PLTA Saguling ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan belok dari kawasan Raja Mandala, kita akan belok ke kawasan PLTA Saguling. Ini dia, teman-teman, kita sudah sampai di Jalan Raya Raja Mandala. Di kiri ini ada pasar. Nah, nggak jauh di depan kita akan belok. Kita mau belok ke arah PLTA Saguling. Nah, ini dia, teman-teman. Kita belok kiri ya. Nah, PLTA Saguling. Di sini padat ya, teman-teman. Ada pasar sampai siang masih rame. Oke, jadi kita tadi udah lihat dulu maps ya, teman-teman. Dari sini sekitar 9 menit ke lokasi tujuan saya. Jadi saya mau main ke kawasan Sangyang Kenit, teman-teman. Kayaknya coba. Pak, kalau mau ke Sangyang Henit kemana ya? Ini 3 kilo, ada pertigaan, ngambil kanan. Kanan, siap. Makasih ya, Pak. Siap. Mari. Katanya 3 km, teman-teman. Kita akan sampai di kawasan Sangyang Kenit. Jadi tadi di portal ya, teman-teman, karena ini memang kawasan PLTA Saguling. Ini merupakan objek vital nasional, jadi memang harus dijaga ya, teman-teman.
Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Saguling merupakan salah satu pembangkit listrik dengan energi bersih. Saguling menjadi penopang jaringan dan pemasok listrik saat adanya kejadian blackout. Di sini rawan longsor dan pohon tumbang, teman-teman. Tadi ada peringatannya ya. Jalannya mulus, teman-teman. Dan adem di sini, lumayan adem karena banyak pohon-pohon rindang. Sedang ada pembersihan ya, pembersihan daun-daun kering, teman-teman, daerah sini. Di depan kita belok kanan, teman-teman, ke arah Cisameng ya, teman-teman. Tuh ada pelangnya. Pelangnya Sangyang Poek, Sangyang Heuleut, Sangyang Kenit, teman-teman. Indah banget, teman-teman, pemandangannya. Cuman agak gersang. Banyak daun-daun kering, pohon-pohon yang kering. Memang daerah sini mungkin daerah panas ya, teman-teman. Jadi terasa agak gersang gitu. Sepertinya di sini didominasinya pohon-pohon kuat ya, pohon-pohon jati. Pohon-pohon yang memang hidupnya bisa sampai ratusan tahun, teman-teman. Banyaknya tuh di sini vegetasinya pohon pisang. Karena daerahnya daerah yang cukup panas, cocok sepertinya untuk ditanami pohon pisang. Ini ada pelang lagi nih, kemana nih, teman-teman, kita lihat. Oke, ini mungkin ya Sangyang Kenit tuh 500 meter. 500 meter, teman-teman. Ya, ke sini, teman-teman, beloknya 400 meter. Geowisata Sangyang Kenit. Pesona wisata aliran Sungai Purba. Jadi daerah ini tuh adalah daerah bebas terbatas ya, teman-teman. Jadi memang ini masih dikelola oleh PLN ya, teman-teman, sebagai PLTA Saguling. Jadi di sini juga kawasan konservasi keanekaragaman hayati. Masih asri, masih dijaga. Dan tidak boleh ada yang dirusak ya. Oke,
Oke, di depan itu udah pelang masuknya. Kita akan beli tiket ya di depan. Ya, seorang teh. Oke. Punten teh. Lurus ya. Kasih. Katanya tinggal lurus ke kanan. Tiketnya 10.000, 8.000 per orang, 2.000 parkir ya, jadi 10.000. Ada beberapa mobil yang lagi main juga. Karena di sini juga katanya bisa arung jeram ya, teman-teman. Wih, airnya lagi gede teman-teman. Saya beruntung dan lagi bagus. Teman-teman, aliran sungainya lagi deras dan bagus banget teman-teman. Hijau seperti di sungai Aare Swiss ya. Jadi ini keren banget. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa alirannya berwarna hijau dan deras banget, ini adalah aliran air dari Waduk Saguling ya teman-teman. Jadi kalau pintu airnya dibuka, maka dari waduk itu akan mengalir air sederas ini. Jadi ini merupakan sungai yang juga mengalirkan air dari Waduk Saguling. Di sini juga digunakan untuk arung jeram ya teman-teman. Sangyang Kenit berada di Kampung Cisameng Cipanas, Desa Raja Mandala Kulon. Sangyang Kenit menurut cerita konon merupakan lokasi peninggalan para dewa. Sangyang Kenit merupakan tempat sakral yang tak kasat mata. Sangyang, sang merupakan kata sandang yang dipergunakan untuk menghargai para leluhur zaman dulu, sedangkan hyang merupakan kata Sunda yang artinya menyepi atau juga dikenal dengan semedi. Sedangkan kenit merupakan kambing yang berwarna hitam dan mempunyai sabuk berwarna putih melingkar. Dan dahulu konon katanya kambing tersebut disembelih di lokasi ini. Sangyang Kenit memiliki ciri khas yaitu memiliki dinding dari batu kapur kars. Dan jika kita memasuki gua-gua yang berada di bawah sungai ini, kita akan banyak menjumpai stalaktit dan stalagmit yang berasal dari batuan kapur. Lokasi ini juga kerap kali digunakan untuk prewedding dan juga photoshoot karena memiliki view yang keren banget. Gradasi warna batu kapur dan juga air yang berwarna toska memberikan kesan yang lebih estetik dan juga segar. Sebenarnya destinasi utama dari Sangyang Kenit ini adalah Gua Kars yang berada di bawah sungai ini. Tapi berhubung aliran airnya sedang sangat deras dan besar, jadi saya tidak menuju ke gua tersebut. Saya memutuskan untuk menikmati sungainya saja di pinggir, karena di sini pun sudah cukup indah.
trip saya kali ini sesuai ekspektasi. Kita dapat view terbaik dengan aliran air yang deras dan cantik banget. Dan mungkin trip hari ini sampai di sini dulu ya. Saya pasti kembali lagi ke wilayah ini untuk eksplor lebih jauh tempat-tempat indah lainnya. Nantikan perjalanan selanjutnya hanya di channel Pelancong Galau. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di trip selanjutnya.